Smart listeners, sekarang kita dalam program Perempuan Bertutur, karena perempuan-perempuan Indonesia pastinya punya sebuah kisah, dan kita inginkan perempuan-perempuan Indonesia bisa menginspirasi perempuan-perempuan lainnya. Dan pada hari ini sudah hadir wanita cantik yang juga pastinya cukup berpengalaman di bidang profesional. Hari ini hadir Ibu Wiwin Dewi Herawati sebagai Chief Marketing Officer dari Si Cepat. Halo Ibu Wiwin, selamat siang. Halo Mbak Audrey, apa kabar? Baik, Ibu juga semoga baik kabarnya ya. Oke, Alhamdulillah. hari ini kita akan membahas topik tentang perempuan ya Bu, perempuan sebagai cahaya bangsa. Seperti kita tahu perempuan punya kekuatan yang membuat, dia, istimewa gitu. Nah, kalau menurut Ibu Wiwin sendiri, apa sih kekuatan istimewa dari seorang perempuan? Kekuatan yang istimewa dari seorang perempuan itu. Jadi kita itu ya kalau jadi perempuan saya lihatnya ya gitu ya. Jadi selama saya bekerja gitu ya lebih dari 22 tahun, em, perempuan itu punya attention to detail yang baik sekali gitu. Kemudian Mhm. perempuan itu multitasking, caring, kemudian punya intuisi yang lebih tajam gitu ya, dan beauty gitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan itu kali ya yang Mbak Audrey, yang saya sendiri melihat kalau kita mau bicara mengenai masalah gender gitu ya. Jadi apa Mhm. yang membuat eh, kekuatan dari seorang perempuan itu, karena dari setiap yang tadi saya sampaikan, misalnya attention to detail gitu kan, dengan adanya uh, kekuatan attention to detail itu, jadi kita itu jadi perempuan lebih bisa memahami ya gitu, jadi lebih bisa Mhm. membreakdown atas apa satu kejadian, permasalahan, ataupun misalnya pekerjaan, kalau mau membuat strategi itu perempuan jadi bisa lebih detail lagi. Jadi seperti itu. Ya. Lalu perempuan itu bisa multitasking gitu ya. Bayangin kan seorang ibu yang misalnya bekerja di kantor gitu kan ya, pegang satu mau jadi pegang perusahaan, dipercaya misalnya di level manajemen ataupun tidak, tetapi juga pada saat dia ke rumah dia udah bisa melepaskan atribut itu gitu kan. Dia juga bisa Mhm. mengurus keluarga gitu. Jadi yang namanya perempuan itu dia bisa atau punya multitasking. Nah, kemudian intuisi, intuisi juga punya apa namanya ketajaman yang intuisi yang lebih tajam gitu. Jadi bisa memprediksikan kayaknya kalau misalnya saya mengerjain yang ini nih nanti hasilnya pasti kayak begini nih gitu kan. Jadi dengan adanya intuisi seperti itu, jadi itu juga yang mendorong apa yang dilakukan setiap langkah oleh perempuan itu biasanya jadi lebih baik gitu. Kemudian caring, of course ya, kita jadi perempuan tuh biasanya lebih perhatian gitu kan ya. Kayaknya kalau misalnya perempuan yang nggak perhatian tuh justru jadi pertanyaan gitu ya. Jadi biasanya juga Ya. lebih lebih perhatian. Dan yang selanjutnya adalah punya beauty. Beauty itu dalam arti kecantikan dari dalam dan dari luar gitu ya. Nah, itulah Mhm. kelebihan atau menjadi kekuatan dari seorang perempuan menurut saya gitu. Jadi eh, karena kecantikannya itu seorang perempuan itu, maka biasanya dipercaya gitu ya untuk eh, ada apapun itu dalam bidangnya butuh seorang perempuan. Jadi eh, ada sentuhan perempuan itu jadi lebih lebih baik lagi, jadi lebih menarik gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kita mau bikin satu produk tuh jadi lebih menarik gitu kan Oke. ya. Smart FM gitu kan, kalau nggak ada Mbak Audrey, Mbak Ola Mhm. gitu kayaknya laki semua isinya, pasti gimana gitu ya. Jadi nah memang butuh ada apa Kurang hidup ya? sentuhan beauty ya dari seorang perempuan gitu Mbak. Mhm. Oke. Nah, menarik tadi yang, Ibu Wiwin sampaikan ya, banyak sekali gitu poin-poin yang dimiliki wanita
ataupun perempuan yang memang hanya dimiliki wanita gitu, hanya dimiliki oleh perempuan, terlebih perempuan-perempuan Indonesia. Nah, tanpa perempuan pastinya seperti Ibu Wiwin, kayak ada terasa yang kurang gitu ya, mungkin dalam keluarga, dalam dunia profesional, dan bahkan dunia kerja. Nah, kalau misalnya kita berkaca dengan apa ya, hal-hal yang dikerjakan oleh perempuan, Bu Wiwin, ini kan pasti akan juga melahirkan, generasi-generasi emas. Mungkin seorang ibu akan melahirkan, anak-anak dengan yang pasti yang bisa meneruskan gitu ya, penerus bangsa. Mungkin juga Ibu Wiwin sebagai, CMO juga melahirkan, bibit-bibit baru di dunia marketing gitu. Nah, seperti apa nih Bu Wiwin, bagaimana perempuan Indonesia bisa melahirkan generasi-generasi dan juga bibit-bibit emas di Indonesia? Hmm. Eh, yang pasti perempuan Indonesia itu untuk melahirkan generasi yang ya boleh dibilang generasi emas gitu ya. Mhm. Pertama dia harus punya sense of belonging, Mbak. Punya sense of Oke. belonging, kemudian juga harus punya apa namanya sense of equal sense ya, punya equal sense, kemudian juga punya agenda untuk berkompetisi gitu. Kenapa punya sense of belonging? Saya contohkan misalnya saya dalam bekerja gitu kan ya. Jadi saya harus merasa memiliki bahwa tim saya, anak-anak saya di kantor itu adalah mereka itu benar-benar bagian dari saya. Kenapa bagian dari saya? Oke. Karena pada saat misalnya saya mengharapkan mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, itu otomatis secara langsung akan mensupport dari performance saya gitu kan. Itu jadi satu portfolio yang baik juga buat saya gitu. Gimana Mhm. caranya saya untuk merasa bahwa mereka itu adalah saya harus melakukan satu example yang baik untuk mereka gitu. Jadi bagaimana ceritanya saya misalnya lead marketing tapi saya sendiri nggak tahu marketing gitu kan. Atau saya sendiri Oke. misalnya tidak melakukan hal-hal yang disiplin yang dibutuhkan untuk mereka melihat gitu kan. Bagaimana misalnya satu timeline, kita membuat timeline, kita harus kerjakan dan bagaimana saya sendiri monitor terhadap timeline itu. Kalau saya ignorance berarti ya mereka juga akan melakukan hal yang sama. Jadi saya rasa saya harus punya sense of belonging. Kalau orang-orang yang ada di sekitar saya siapapun itu ya, misalnya kalau seorang ibu ingin membuat anak-anaknya juga menjadi generasi penerus yang generasi emas itu sendiri, berarti dia harus punya sense of belonging bahwa mereka itu adalah saya. Berarti saya harus memberikan contoh yang baik gitu. Nah, kalau bicara mengenai equal sense itu apa sih gitu kan? Kesetaraan. Jadi jangan pilih-pilih ibaratnya gitu ya. Jangan Oke. Aha. pilih-pilih, semuanya akan menjadi baik kalau memang kita tekuni. Dan jangan merasa misalnya yang ini kayaknya bukan kerjaan buat saya, yang ini buat si itu gitu kan ya. Jadi Mhm. memang kita harus merasa itu punya kesetaraan. Jadi jangan ngelihat kayaknya saya jadi marketers dan saya perempuan, kayaknya saya nggak akan sanggup mengerjakan itu. Nah, itu nggak boleh kayak Oke. gitu. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Semuanya harus punya equal sense karena saya percaya yang namanya perempuan yang memikirkan equal sense gitu ya. Jadi dia terlepas dari anak didiknya itu seperti apa, semuanya jadi bisa maju, Mbak Audrey. Mhm. Jadi Oke. kita harus bisa menerapkan gitu kan. Jadi kepada anak didik kita bahwa yang ini semuanya baik. Jadi tidak ada tuh menanamkan ibaratnya menanamkan bahwa yang ini hanya untuk misalnya kalau misalnya kita bicara gender ya ini khusus buat laki-laki, Mhm. yang ini untuk perempuan, yang ini untuk ras ini, yang ini untuk agama ini gitu. Nah, jadi pada saat Mhm. kita eliminate itu semua, maka apa yang akan kita tuju itu akan jadi lebih baik lagi. Jadi equal sense itu perlunya di situ. Nah, kemudian kalau misalnya
punya rasa berkompetisi itu apa? Kita harus bisa memikirkan generasi yang akan menggantikan kita, yang kita didik itu adalah bukan posisinya seperti yang saat kita sekarang nih. Ya kan? Jadi misalnya Oke. sekarang tahun 2021 saya mau siapin mereka seperti saya misalnya. Itu kan saya harus mikirnya 10, Mhm. 20 tahun ke depan dong. Ya, iya Kondisinya benar. tidak akan seperti sekarang ini gitu, tidak akan sama gitu kan. Mhm. Bayangin dulu nggak ada internet, sekarang mau ngapain aja pakai internet, Mbak, ya kan. Kayak kita sekarang Zoom, kalau nggak ada internet mana bisa gitu. Zaman dulu nggak ada di rumah pakai internet gitu Nggak kan. bisa. Nah, jadi kita harus bisa memikirkan kompetisi nanti ke depan anak didik kita itu seperti apa gitu. Jadi akan makin apa ya? Jadi dengan adanya punya rasa memiliki berkompetisi itu sehingga kita siap menyiapkan generasi kita itu bahwa ke depan itu tidak akan lebih mudah seperti sekarang gitu. Jadi generasi Mhm, kita mhm. itu udah siap memang nanti akan ketemu dunia yang akan lebih sulit, yang lebih kompetitif gitu kan. Bagaimana kita harus menyikapinya. Jadi saya rasa 3 poin itu harus dimiliki gitu ya. Jadi kepada seorang perempuan yang memang kita harus menyiapkan generasi kita selanjutnya gitu. Kalau misalnya sudah punya itu semua dan lakukan dengan persisten, Mbak, gitu. Jadi Persisten. jangan melenceng-melenceng. Mbak Ola ngelihat Mbak Ola kayaknya di radio enak banget, udah deh aku mau apa namanya ganti deh gitu kan ya. Misalnya Ya. posisinya Mbak Audrey enak di Smart FM gitu kan ya. Kayaknya Mhm. more fun kalau di radio gitu kan ya. Apalagi juga sekarang kan radio juga ke streaming juga gitu kan, di YouTube Iya. juga gitu kan. Jadi kayaknya menarik. Ekspedisi gimana ya? Kayaknya kurang menarik. Oh, udah deh, gue mau kayak gitu. Jadi Iya, iya, jangan iya. jangan kayak gitu. Jadi mesti persisten gitu. Apa yang mau kita siapkan buat generasi kita, kita sendiri juga harus persisten gitu kan. Jadi eh, Mhm. punya 3 strategi itu untuk menyiapkannya. Kemudian setelah itu ya kita harus persisten gitu, Mbak Audrey. Yes. Karena dari persisten itu pastinya hasilnya tidak akan mengkhianati ya, Bu Wiwin ya. Betul, betul banget, Mbak Audrey. Aha. Oke, yang terakhir, Bu Wiwin, berkaitan dengan kehadiran perempuan yang bisa jadi cahaya bagi bangsa. Nah, menurut Ibu Wiwin sendiri bagaimana nih, agar perempuan Indonesia bisa bercahaya sesuai dengan talent masing-masing? Karena kan kita dilahirkan dengan talent dan juga kehebatan masing-masing ya, Ibu Wiwin, silakan. Sebenarnya nyambung dengan yang kedua tadi ya, Mbak Audrey, persisten. Jadi kalau kita memang mau bercahaya, itu tadi. Jadi kita mesti Mhm. punya ya persisten itu jadi lebih committed gitu ya. Jadi apa yang memang kita punyai, talent yang kita punyai itu kita mesti persisten gitu. Jadi jangan setengah-setengah ngerjainnya gitu. Atau Iya. misalnya malas-malasan gitu kan. Jadi saya lebih lebih memikirkan untuk diri saya sendiri pada saat saya off, jadi enggak on gitu, jadi on Mhm. off gitu kan. Itu yang saya rasakan adalah hasilnya juga enggak maksimal gitu. Tapi pada saat saya persisten, oke, saya maunya harusnya seperti ini nih gitu kan, yang sudah saya lakukan, yang sudah saya buat planning, itu saya jalankan gitu kan. Jadi pada saat on track Mhm. hasilnya memang jauh lebih 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 baik. Tetapi pada saat misalnya saya juga pernah mencoba gitu ya, jadi saya ragu-ragu, terus belok-belok gitu ya. Ya udah, memang hasilnya Iya. nggak akan cemerlang gitu. Jadi eh, apapun talent yang kita miliki ya Mbak Audrey gitu kan, Mbak Audrey jago banget nih gitu kan. Kalau orang radio tuh pasti ngomongnya apa namanya tutur katanya tuh terstruktur gitu ya, terus enak Oke. gitu kan. Kebayang dong kalau saya Mhm. misalnya di radio, orang pasti nggak ada yang mau dengerin, suaranya cempreng gitu kan. Jadi apapun talent yang kita miliki, dan go Aha. for it gitu kan. Jadi eh, apa Iya. namanya harus 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 persisten dan harus percaya gitu bahwa
ini yang kita Mhm. miliki, ini yang bisa membuat diri saya berguna bagi orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya juga dengan sungguh-sungguh. Saya rasa itu yang terpenting ya Mbak Audrey, karena on top of dengan misalnya yang tadi di awal kan kita itu multitasking gitu ya. Yes. Bisa kayak saya misalnya sambil kerja nanti ada orang nanya ini saya bisa langsung jawab, tapi yang ini udah beda lagi topik saya bisa switch lagi gitu. Tetapi Mhm. make sure aja meskipun kita multitasking, tapi kita juga tetap harus menentukan goal apa sih yang mau kita tuju gitu. Jadi supaya ya yang diharapkan banyak orang melihat tadi kan pertanyaannya nomor 3 berat banget gitu kan. Oke. Gimana tuh ceritanya? Jadi dan go for it gitu ya. Jadi kita mesti persisten, kita mesti disiplin. Karena pada saat kita bisa begitu, semuanya saya rasa akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih baik lagi hasilnya. Gitu Mbak Audrey. Oke, dan dari keunggulan-keunggulan perempuan yang sudah Ibu Win jelaskan tadi ya, saya yakin jika kita kombinasikan dengan klasisten ini pasti hasilnya akan menjadi cahaya ya, Bu Wiwin, baik di lingkungan kerja, di keluarga, dan juga mungkin di keluarga. Dan Iya, terima kasih Bu Wiwin, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk pendengar-pendengar kita, smart listeners, dan juga para wanita hebat di luar sana. Ingat untuk resisten, dan wanita itu ataupun perempuan ya, ini punya sesuatu yang mungkin nggak dimiliki sama yang lain ya Ibu Wiwin, yaitu ya, sentuhan dari hati dan juga kepekaan. Terima kasih Bu Wiwin kesempatannya, sama kita Mbak jumpa lain Audrey. waktu. Sukses terus pastinya di bidang ekspedisi ya Ibu Wiwin, dan sukses untuk terus melahirkan generasi-generasi bangsa Indonesia. Kita Terima pamit kasih semua Mbak listeners, Audrey. sampai jumpa di Perempuan Bertutur lainnya.